Oleh karena itu kalau kita dibilang oleh para dai, katanya Allah di arsy sana, katanya Allah di langit sana, katanya Allah di akhirat sana, itu adalah nggak benar. Yang benar Allah di mana-mana, termasuk di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Summa khususan ila ustadina Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan Mojo Santren Krian Tarjo. Summa khususan ila ustadina Yai Hasan Husain Jerme Warawuti Gresik. Summa khususan ila ruhi Yai Sahlan Sitorangu Krian. Summa khususan ila ruhi Bayai Sarif Pasuruan. Summa khususan ila ruhi Yai Haji Hasim As'ari Tepuireng Jombang. Summa khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan. Summa khususan ila ruhi Mbah Samsudin. Wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait siji malaikat Jibril, nomor loro malaikat Mikail, nomor telu malaikat Israfil, nomor papat malaikat Israel, nomor lima malaikat Munkar, nomor enam malaikat Nakir, nomor pitung malaikat Rakib, nomor walu malaikat Atid, nomor songo malaikat Malik, nomor 10 malaikat Ridwan, asma kabeh akeh 10, kita kabeh wajib weruh. Nomor siji kitab Taurat kagungane Nabi Musa, nomor loro kitab Zabur kagungane Nabi Dawud, nomor telu kitab Injil kagungane Nabi Isa, nomor papat kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Shu'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Ayub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, asma kabeh akeh selawe, wujud kita
khairat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman khayyan sami'an basiran mutakalliman. Mas Anggi, mohon dilihat HP-nya. Ini mati apa hidup? Mana Mas Anggi? Karena saya khawatir barangkali ini sudah mati tapi di situ menganggap hidup. Nah, apa itu? Itu, baik tadi mati. Benar. Betul Pak Haji? Kepada para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, dan juga yang saya hormati, tolong bahasa ini supaya diperhatikan. Jangan seperti ini. Kepada para alim, para ulama yang saya muliakan, jangan gitu. Yang benar kepada para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang saya hormati, supaya ada pengetahuan, pengalaman. Barangkali kita berjumpa dengan orang yang ahli bahasa, kita disalahkan. Oleh karena itu, ini adalah cabang yang ke-18 dari channel kami, mulai cabang 1 sampai 18, termasuk pada malam hari ini. Dan juga Bapak pengurus Yayasan Telasih 87 Mojokerto, termasuk cabang Mojokerto 2, karena yang satu ada di dusun atau desa Mijen, apa namanya, Mijen apa itu, Miji, yaitu adalah Mojokerto 1. Sedangkan yang di sini adalah Mojokerto 2 dari Lembaga Pendidikan At-Tauhid Binuril Ma'rifat. Selamat malam juga kepada jamaah cabang 13 YouTube, termasuk Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, dan juga WA dan lain-lain. Sekarang saya berada di Mojokerto, yaitu cabang 18 Mojokerto 2. Tadi mohon maaf kepada cabang 5 Panjunan Sidoarjo, sengaja saya liburkan karena pada malam hari ini cabang 18 ini pembukaan. Untuk cabang 18 pada malam hari ini, cabang 18 Mojokerto 2 saya buka. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kepada semua yang hadir, termasuk dari Bapak Perangkat Desa atau juga Bapak Muspika yang kebetulan hadir pada kesempatan malam hari ini
tidak lupa pula tentu yang saya hormati, dan juga semua yang hadir, baik yang mendengar di rumah dan sekitarnya, juga saya hormati. Pertama, kami atau saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan secara simbolis, Alhamdulillahirabbil alamin. Bicara seperti ini, Pak, bicara Alhamdulillahirabbil alamin, ini berhadapan dengan zat Allah. Jangan hanya bicara saja. Seperti halnya ini, saya minum kopi, ini melihat zat Allah dulu, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu diminum. Ini supaya halal. Air milik Allah. Kalau kita tidak permisi kepada yang punya, saya tidak tanggung. Perhitungkannya sendiri, air dan seperangkat ini bukan milik manusia, melainkan adalah milik Allah. Pendidikan yang kami sampaikan, mulai hari ini, kalau minum, silakan melihat kepada zat Allah dulu, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum supaya halal. Apa pernah jenengan diajari seperti ini? Semoga dengan hidayah pada malam hari ini, kami atau saya, kalau tadinya belum ada lampu, maka saya ini anggaplah sebagai lampu, memberi penerangan kepada hati yang gelap. Hati yang gelap itu bagaimana? Di depan ini tidak kelihatan kepada Tuhannya. Itu matanya melihat, hatinya gelap. Pendidikan tauhid yang kami sampaikan, termasuk pada malam hari ini, kita berhadapan dengan zat Allah. Hatinya dikasih ilmu. Ilmunya sebanyak 4. Nomor 1, ilmu syariat. Tempatnya di mulut, panggonane kok cangkem. Yang kedua, ilmu torekot. Tempatnya di hati, panggonane go hati. Ini pendidikan nih, bukan pengajaran. Kalau pengajaran nggak tanggung jawab. Kalau pendidikan harus dipraktekkan di sini. Seperti tadi, saya minum kopi, melihat kepada yang punya air dulu, yaitu zat Allah, kemudian kita minum. Itu yang asli. Semoga pada malam hari ini Bapak Ibu mendapat pendidikan ini supaya barokah dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah kita adalah sebagai orang Islam. Tidak dinamakan Islam kalau tidak membaca 2 kalimat syahadat. Sedangkan syahadat ada 3. Nomor 1, syahadat muta'awwilah. Yang kedua adalah syahadat mutawasithah. Dan yang ketiga adalah syahadat mutaakhirah. Syahadat atau penyaksian itu ada 2. Ada yang menyaksikan dengan sebenarnya, nyakseni sing bener, ono sing nyakseni gak bener. Yang benar bagaimana? Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi. Lesane ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Lesane ngucap tasdiqum bil qalbi,
hatinya membenarkan. Ini yang saya saksikan. Berarti Allah di depan saya ada. Mas mati masih mas? Eman ini mati. Mati nih. Ya mungkin karena sinyal atau apa nggak tahu. Mohon maaf kepada jamaah YouTube termasuk cabang 13. Pada malam hari ini ada gangguan. Mohon maaf Anda semuanya sedang di depan layar masing-masing. Ternyata di sini ada gangguan sedikit. Dan alhamdulillah mulai duhur tadi, karena yang ngaji di sini kebetulan saya mohon kepada Allah agar Mojokerto terang atau tidak hujan. Tapi resikonya saya lempar ke Porong sana, ke Kerembung sana. Jadi syariatnya, hakikatnya yang menjadikan terang siapa? Allah. Kita mengatakan Allah itu harusnya benar yang mengatakan Allah itu. Karena apa? Iqrarum bil lisan, Tuhan kamu siapa? Allah. Berarti hatinya harus tasdik. Tasdik itu melihat kepada zat Allah. Pendidikan tauhid, Pak. Nggih. Syahadat yaitu menyaksikan, nyekseni marang Gusti Allah. Seksi ada dua, ada seksi yang sungguhan, ada seksi yang tidak sungguhan. Yang seksi yang sungguhan seperti ini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyaksian seperti ini diucapkan di lisan, tapi hatinya harus melihat kepada zat. Di mana zat Allah? Di mana-mana. Tapi tidak menempati sesuatu. Oleh karena itu kalau kita dibilang oleh para dai, katanya Allah di arsy sana, katanya Allah di langit sana, katanya Allah di akhirat sana, itu adalah nggak benar. Yang benar Allah di mana-mana, termasuk di depan saya. Ngaji seperti ini bahaya banget. Tapi orang-orang mencari di mana tempat ini ngaji, ternyata pada malam hari ini cabang ke-18 Mojokerto 2, yang satunya di Miji sana. Insya Allah seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersyahadat, innani anallah la ilaha illa ana. Saya kasih tahu, itu adalah syahadatnya Allah. Waktu Allah bersyahadat, itu Allah melihat kepada zatnya sendiri. Kenapa seperti itu? Itu adalah mendidik manusia, mendidik umatnya. Kalau membaca syahadat, itu harus melihat zat. Ini yang benar. Kalau kita menjadi makhluk, tidak seperti itu. Allah saja menjadi Tuhan. Itu kalau syahadat melihat kepada zat. Apalagi kita menjadi makhluk saja. Tidak pernah dididik seperti itu. Sekarang saya hadir di sini sebagai obor, sebagai lampu, sebagai sukle, agar hatinya tidak gelap. Banyak orang yang matanya cerah melihat sesuatu, tapi hatinya gelap terhadap zat Allah. Saya katakan bahwa di dalam di sini adalah zat Allah. Seandainya Allah di sini tidak ada, saya tidak berani mengatakan seperti ini. Karena itu kita syahadat menghadap ke selatan, kita syahadat menghadap timur, kita syahadat menghadap utara, kita syahadat menghadap ke barat. Harus melihat kepada zat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu, bersyahadat seperti itu, tercantum dalam surat At-Toha, yaitu
ayat nomor 14. Innani satemene ingsun, ini anak pondokan. Ana ya iku ingsun iku Allahu Allah la ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun. Surat At-Toha. Kalau nanti sempat silakan dibuka. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Nah, umur wis tuwek ngene maca Quran kadang-kadang keliru. Ayat 6 diwaca 7 barangkali. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah syahadat muta'awilah namanya. Apa kita sudah seperti itu? Nah, ini tanda tanyanya besar seperti celurit. Apa kita sudah seperti itu? Tul. Ini kekurangan kita. Satu. Dilanjutkan apa enggak? Kalau dilanjutkan sampean konangan ini. Enggak apa-apa. Ini Bapak konangan enggak apa-apa dah. Konangan. Oh ya Allah. Enak konangan. Konangan. Kana yakunu konangan. Ayo apa Mbak Wiro ayo apa. Apa? Oh ngono anu ben anu. Iki apa jenenge permintaan Mbak Wiro nggih, Pak? Oh, wis purane ae enggak tau rene. Enggak tau rene kula ndelok Mbak Wiro. Oh, Allah kok ngarepe Mbak Wiro. Ngono ya delok sik. Oh iya. Kok ngarepe Mbak Wiro ngono jenenge Allah ku akhirat. Kita apa sing digawe? Jebol temen ada internet telepon tauhid. Nggih. Mbak Mira mangke nek kapan ngaji keberatan besok mboten usah diundang kula, Mbah. Gak kuat ngoni. Hah? Gak kuat ngoni. Waduh, aduh. Kaya ngono wedi ya. Apa ini? Ini cek syahadat Allah durung syahadat sampean ya. Nomor 2 syahadat mutawasithah. Mutawasithah. Apa? Apa tok? Betul ya gak apa-apa lah pokoknya jenis pelet nek kula ngomong rada ngowo saja dilokno. Soale untune merotoli. Ya. Syahadat yang kedua adalah syahadat mutawasithah. Syahadatnya siapa, Mbak? Yaitu syahadatnya para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bunyinya bagaimana? Seperti ini bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini rasulnya. Adapun istrinya menggunakan syahadat yang nomor 3. Saya didik seperti ini. Tapi kalau ngajinya tiap Selasa Kliwon, saya nggak bisa mengkhatamkan. Minimal setengah bulan sekali saya bisa mengkhatamkan. Agar panjenengan tahu Tuhan yang sebenarnya. Ini banyak orang ngaku Tuhan, tapi suruh menunjukkan gak tahu. Gak tahu. Saya tanya sekarang, contoh. Kalau orang punya, pasti bisa menunjukkan. Mbak Wiro, jenengan punya udeng. Punya udeng. Wah, ini geri ya. Niki, digawe niku. Niki blangkon. Oh, nggih. Contoh, Mbak Wiro panjenengan gak ada blangkon. Lah niki niku. Ah, iku sing bener wong duwe iku iso dodono. Pun asem berapa? Nek ngaji ki gak cocok, gak usah diundang meneh. Gak usah. Hah? Gak kuat nang ngene. Hah? Wong nyangon ya? Gak kuat nang ngene. Wis gak usah. Gak usah. Gak usah. Nggih. Tapi rasane ati kok nemene. Boten niki guyonan. Awen delok video kula guyonan 1100 video kuncinya Gus Umar Jenar. Sekarang bisa dicek kalau punya kuotanya. Itu adalah kuncinya. Nabi Muhammad misalnya nikah dengan Ibu Siti Khadijah. Ini contoh. Nabi Muhammad gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah.
Asyhadu alla ilaha illallah, melihat kepada zat Allah. Wa anni Rasulullah, melihat kepada zat Allah juga. Karena Nabi Muhammad fisiknya di dalam zat. Di dalam zat. Nabi Muhammad sekarang di mana? Di dalam zat. Syariatnya di Madinatul Munawwarah. Di sebelah sana Raudhah. Tapi ternyata Nabi Muhammad di dalam zat. Kapan Pak? Sekarang, gak usah besok. Seperti itu. Makanya seperti ini supaya ada hikmahnya. Nomor 1, gak hujan. Alhamdulillah, kemarin hujan. Sabtu dan Minggu stop lagi karena ada tugas 2. Hujan berikutnya ternyata sekarang terang. Ya mungkin Mbak Wiro bantu mungkin. Minta kepada Allah, mintanya melihat kepada zat. Ya Allah, terang ya Allah, terang ya Allah. Ternyata terang. Dongane Mbak Wiro. Emang tumpeng nih. Tumpeng nih. Wancane panganan tok ae. Aja kertai panganan tok ya. Kriyan ya ketularan kok kene paling. Langkane gak soge-soge iki ya. Ya dipangan emang apa? Wis ngene Bu. Ibu-ibu kalau ingin kaya gampang. Gak usah makan, gak usah minum. Pipis diempet, ngengek diempet. Insya Allah cepet. Cepet apa? Ya cepet mati. Makanya sama aja kerta kata Pak Soge padha masih ngomong. Polane gak ken pangane, kemang Mbak Pira ngomong tumpeng. Ya apa iya nek wong gawe tumpeng aja dale gondo kerterop, Mbak. Aja apa kaudanan. Lah kaudan dari kene pangan lambe Pak Pung Pak Mustape mandule di rumahnya mangan bareng. Enak ya Mbak Pira. Syahadat yang kedua, syahadatnya Nabi Muhammad atau para rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tinggal terakhir, yaitu syahadat mutaakhirah. Syahadat mutaakhirah itu syahadatnya siapa? Yaitu syahadatnya umat Islam. Caranya bagaimana? Seperti saya ini praktek. Karena ini langsung live ya. Kemudian jamaah YouTube juga menyaksikan. Saksikan semuanya. Sekarang saya bersyahadat. Yang benar bagaimana? Yang benar seperti ini. Hatinya melihat kepada zat dulu, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingin melihat ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati melihat, tasdiqum bil qalbi. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang sholat gini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini ada artinya. Tapi walaupun kita sudah tahu kalau ini seperti ini, tetap gak nyaut. Gak nyaut karena wujud kidam bakok satu pun belum dipelajari ya. Ini pertama kali, masih pembukaan tok, gak ada apa-apanya ngaji pada malam hari ini. Selamat malam juga Indonesia. Apa kabar semuanya? Jangan lupa tanggal 18 ujian marifat. Sekarang saya di Mojokerto meliburkan 2 cabang. Cabang 5 Panjunan dan cabang 15 Mbambe sebelah keramik Diamond Indah. Mungkin di sini ada yang kerja ke sana. Saya ngaji di situ Mas. Ngaji di sebelahnya keramik Diamond Indah. Namanya Langgar Al-Hidayah, insya Allah seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah menyaksikan kepada Allah, hatinya melihat zat. Menyaksikan kepada Nabi Muhammad, hatinya juga melihat kepada zat. Kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad sekarang berada dalam zat Allah. Dan Nabi Muhammad hatinya adalah ma'rifatum bidatillah. Kalau kita mengaku jadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah ma'rifat, ngapain kita jadi umat Nabi Muhammad gak ma'rifat? Berarti bukan umat Nabi Muhammad. Kalau diteliti dengan pelajaran tauhid,
Maka yang pertama tadi sudah saya katakan, ngaji ini diteruskan apa enggak? Kalau diteruskan jenengan konangan kabeh ini. Ya apa? Diteruskan apa enggak ini? Konangan sampean. Nah, konang ketok. Nah, kalau konang biasanya cili-cili kok miber, kok ndolek konang gak ono. Nggih, kunang-kunang iku Dalaila. Asale tontonan dadi tuntunan. Aja sampai tuntunan dadi tontonan. Makanya saya tidak pernah ngaji mbah gitar. Karena apa? Supaya tidak jadi tontonan. Kalau saya nggak gitar, nggak ketepung dan lain-lain, maka ini bukan tuntunan, tapi adalah tontonan. Makanya kalau pengajian seperti ini, ojo ngrungokno pengajian, delok pengajian. Nek kapan nggawa gitar, nek kapan nggawa kentung. Saya nggak pernah selamanya nggak gitar dan seperangkatnya supaya nggak jadi tontonan. Kalau Ibu Ida Laila itu adalah tontonan, tapi berubah dia takwa kepada Allah, akhirnya menjadi tuntunan. Itu yang benar. Biene lek umpama sekarang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah syahadat. Kemudian awwaluddin ma'rifatullah. Awwal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Ini sering dibaca oleh para ulama, tapi dia sendiri nggak tahu. Awwaluddin utawi kawetane agama iku ma'rifatullah, weruh Allah. Weruh ma'rifat apa, Bu? Weruh. Awwaluddin ma'rifatullah. Kaitane agama iku weruh Allah. Berarti agama Islam tidak mungkin ada seandainya Allah tidak bisa dilihat. Seperti itu. Makanya ngajinya lain. Yang lain ini, kalau lain ini berarti tauhid. Kalau enggak tauhid, mosok iso lain keterangannya. Gak ada syariat sama dengan ini. Tapi di sini gudang syariat juga. Syariat kalau enggak ada tauhidnya, enggak ada apa-apanya. Tauhid juga enggak ada syariatnya, juga enggak apa-apanya. Syariat tanpa tauhid ibarat kelambi rene gak ono wonge. Kalau hakikat ada badan tapi enggak pakaian. Terus benar yang mana, Bu? Rene gadek kelambi dibanding kelambi tok gak ono wonge. Ya gak bener karo. Ya. Apa kene rene kelambi tok. Kaya opo kelambi rene tok kelambine. Lah nomor wonge tok rene gadek kelamben ya salah. Makanya siapa ngaji syariat tidak kenal tauhid, itu sama dengan ada baju tidak ada, yang badannya tidak ada. Kalau ada hakikat tapi tidak mau melaksanakan sholat, berarti sama dengan orang ada badannya tapi tidak berpakaian. Salah semuanya. Oleh karena itu siapa yang ma'rifat, jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat. Saya di sini adalah untuk berjuang. Kebetulan di sini bersama-sama dengan Mbah Wiro. Dikasih satu lagi sableng gitu ah. Nggih, wira sableng nggih ya. Nggih lak kari ngono tok. Sablenge sapa iki? Oh, bapak iki. Oh nggih. Bapak iki dadi wira sap. Cocok iki wandok. Nggih. Awwal wajibin alal insani. Pertama kali yang wajib buat manusia bukan sholat, tapi ma'rifatun ilahi, weruh Allah, bistiqoni, oleh weruh kelawan yakin. Yakin itu dekat, kemudian melihat dengan jelas, kemudian tegur sapa. Itu namanya yakin. Terus kita semuanya belum ngerti kepada Tuhan yang asli, tidak apa-apa. Sholatlah walaupun belum ngerti kepada yang disembah, tapi jangan lupa bersamaan dengan ngaji tauhid. Ini kalau ngajinya Selasa 1/8 satu hari, satu kali misalnya, maka saya nggak bisa mengkhatamkan karena terlalu jauh. Jaraknya ini terlalu jauh, melangkahi ke Kamban. Minimal itu ya setengah bulan saya sanggup untuk memarifatkan Bapak Ibu semuanya. Saya jumpakan dengan Allah.
syariat. Hakikatnya yang menjumpai Allah adalah Allah sendiri. La tudrikul absor, ora bisa ningali ing Allah pira-pira pandangane menungso. Wah kali utawi Allah iku yudriku kan ningalke al absor marang pira-pira peningali menungso. Berarti ana menungso iso ndelok Allah. Aja dilokno. Soale sing delokno sapa? Allah. Maca Quran balak-balik digawe tahlilan, digawe apa istighosan balak-balik. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Balak-balik ngomong ngono tapi gak ngandel nek Allah kena didelok. Lah iku mah ngomong apa peno? Ya apa ngene iki? Ya jebol kabeh internet klebon tauhid. Wis kadung isan. Nasi sudah kadung jadi bubur. Wis kadung sapa iso ngendhalai? Iki kehendak Allah. Akhirnya diangkat oleh Allah masuk ke sini. Selamanya saya umur 1 tahun sampai 62 tahun. Masa ini masuk ke Mojokerto yang Telasih 87 ini. Semoga yayasannya berkembang. Dan juga ilmunya bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi keterangan seperti itu. Agama gak ngarono, kok coba Allah gak kena didelok. Makanya agama ono polane Allah kena didelok. Untuk yang satu. Yang kedua, tugas kita pertama bukan sholat, melainkan adalah mengetahui Tuhannya. Endi pangeran kuwi ndi? Nah, ndolek isik. Mari ketemu. Ah, kok iki ketemu. Ah, baru diombe. Iya bener. Wes saiki pertanyaan. Bapak Ibu, ibu-ibu aja. Ibu sudah tahu suaminya atau belum? Sudah. Itu yang bener. Bojo-bojone dhewe kudu ro. Dene sampean gak ro kenemenen ben. Iki ana iki wong duwe bojo karo bojone. Bapak-bapak juga enten Pak duwe bojo karo bojone. Muga-muga gak ono. Nggih. Wong duwe bojo ro bojone iku jempol. Ro bener. Tapi duwe bojo karo bojone iku berarti ngene. Dari arek-arek dipalangno rene. Dipalangno rene. Ya senewen ya. Ngono ya. Wis sing mang nggih, kula gereng saniki. Wong duwe bojo kudu ro bojone. Iki ngomong kula iki bener apa salah? Disekseni wong akeh internet juga melihat ini, Bu. Bener nggih? Oh, bener. Saya kula takon. Wong duwe pangeran kudu ro pangerane. Iku bener apa salah? Ayo aja ati ales maneh. Ya bener. Wis sampeyan tak giring kan duwe bojo kudu ro bojone. Iku bener. Lah saiki kula odekno, wong duwe pangeran kudu ro pangerane. Iku bener apa salah, Bu? Ya bener. Sing gak bener iku duwe pangeran tapi gak ro pangerane. Sing gak bener iku duwe bojo tapi gak ro bojone. Masuk akal kabeh. Apa ning ngaji gak masuk akal apa kula rene? Gak usah disangoni. Ari gak masuk akal. Lho berarti aku lak njaluk lah. Lho gak. Meneng wae Mbak Biro. Ya apa sih ngomong kok keplecok kabeh. Ya sepurane ancene umure wis tuwek. Kancane Mbak Wira sekitare umure. Ben nek keran kula nggih padha. Ana lemah diunduk-unduk diuyuhi gaya apem. Apa? Ben kok kaya ngono nggih ya. Jadi niku Bapak Ibu itu yang saya sampaikan. Kemudian jenengan harus tahu 10 malaikat namanya saja. Namanya saja. Maksud nama itu gak hafal. Nah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil dan seterusnya sampai 10. Kemudian kita pada 4 jenengan harus tahu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau jenengan gak nyentuh pelajaran tauhid, gak akan tahu. Gak akan tahu, padahal ya gampang wong syariat kok. Yang ketiga adalah jenengan harus tahu Nabi 1 sampai 25. Walaupun gak urut. Nah, tugas kita sudah banyak, ini kekurangannya banyak. Makanya ngaji 1 kali kekurangannya banyak, konangan kabeh. Nggih. Apa nek gak konangan kabeh. Masalahe dikon leren yo gawe terus ngono.
Ya terus saya pulian. Terakhir, Bapak Ibu harus tahu sifat wajib 20. Wujud kidam bako mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu khayat sama basor kalam qadiron muridan aliman khayyan samian basiron mutakaliman. Jenengan siapa yang merasa usianya di atas 16 tahun dan tidak gila, maka wajib ngaji wujud kidam bako. Kalau tidak, dosa sampean. Dosa di atas kepala saya ditumpuk Quran bahwa orang tidak ngaji sifat wajib 20. Dosa Pak, saya berani ditumpuk dosa pen. Tapi semoga dengan adanya saya hadir di sini merupakan lampu memberi penerang kepada hati. Semoga seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak lama waktu yang saya sampaikan karena ada berikutnya. Tapi saya di sini adalah tadi informasi saya waktunya berapa? Ya sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau 1 jam setengah Bapak Ibu nggak kerasan mungkin, karena keterangan saya panas. Jangan-jangan meloncat kejal-kejal ya. Iki atine ana sing wis gak kuat iki, tapi jangan metu isin. Bisa sampean. Nggih krasa. Keterangan kula iki gak percaya. Walaupun kula benar keterangan seperti ini disaksikan oleh Allah dan malaikatnya, tapi tetap bagi hati yang buntu tidak akan terima keterangan saya. Rasakan hati masing-masing. Enggak seperti itu. Iya, keterangan saya sudah benar. Contohnya tadi orang punya suami harus tahu suaminya, punya Tuhan harus tahu Tuhannya. Ini keterangan benar, tapi tetap dalam hati nolak. Wong Allah kok kena didelok. Al-Hikam halaman 33 mengatakan, kaifa yutasawwaru ayyak jubahu sayun. Ya apa isane Allah gak kena didelok. Wa huwa dhara qabla wujudi kulli syai'in, padahal Allah iku jelas sadurunge iki. Sadurunge iki. Sadurunge Hikam halaman 33. Barangkali punya Hikam ya Haji Misbah bin Jainul Mustafa, silakan dibuka. Hikamnya adalah coklat. Ada lagi, yang satunya lagi. Kaifa yutasawwaru ayyak jubau syai'un wa huwa dharu fi kulli syai'in. Bagaimana Allah tidak bisa dilihat karena ketutupan? Bagaimana Allah bisa ditutupi? Padahal Allah jelas di sini. Nah, di sini jelas. Seandainya tidak jelas, kita ngapain kelihatan ini? Kita kelihatan ini warna hijau karena Allah di sini ada, tapi tidak menempati ini. Nah, seperti itu ngajinya orang makrifat. Nah, saya menekakno kula yang ngene keterangane. Ya seluruh kelagepen ta mboten. Nek kelagepen tak jombol ae. Anjene gak kuat seluruh ini ada petunjuk. Saya nerangkan apa? Nerangkan tauhid Gus Umar. Seperti itu. Nama saya Umar Al-Khattab, tapi disebut Gus Umar lebih gampangnya. Kemudian ada orang disuruh oleh kiainya disuruh hadir ke saya, disuruh hadir ke Sidoarjo. Katanya saya Siti Jenar ada di Sidoarjo. Akhirnya nama itu saya kasih Gus Umar Jenar. Jadi satu di sini. Makanya wajah saya di YouTube berubah-berubah. Kadang-kadang kuning, kadang-kadang beranang lemah abang. Coba dilihat sekarang kalau nggak percaya. Warna dua, ada yang wajahnya itu kuning seperti ini, kemudian ada yang beranang abang, kumus-kumus. Makanya ada Gus Umar Jenar. Itu dari orang yang datang ke saya dituju oleh kiainya bahwa Siti Jenar masih hidup. Makanya keterangannya kasar seperti ini. Yang ngaji bukan orang bareng ini. Kebetulan adalah Tanah Abang. Tanah Abang gimana Bu? Seperti itu. Wow, nobong boto. Sampai tembok iki abang. Tapi Bapak Ibu kelihatan warna ini merah ya. Kalau di sini tidak ada Tuhan. Kalau di sini tidak ada Tuhan seperti. Nah, ini. Ini merah kelihatan Pak nggih? Kelihatan nggih? Nah, kuning kelihatan. Nah,
Di sini seumpama tidak ada zat Allah, jenengan nggak mungkin kelihatan merah seperti ini, merah gitu aja. Terus seandainya di sini tidak ada zat Allah, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melihat kuning ini. Ini pembicaraannya orang seluruh. Kalau ngaji syariat nggak usah datang saya. Makanya besok dimusyawarahkan lagi kepada Bapak Yayasan dan jamaah, jangan undang saya kalau memang kelagepen. Nggih. Jadi Allah di depan saya, Bu. Tapi jenengan harus ngaji wujud kidam bakok dulu. Jangan hatinya keterangan seperti ini sudah terdengar, tapi seakan-akan nggak mendengar. Itu besok telinganya dirampas oleh Allah ke akhirat. Ada kalau di tempat-tempat itu ada ngaji tauhid, tapi matanya pura-pura gak tahu. Itu besok matanya dirampas oleh Allah. Hidup di akhirat tanpa mata, tanpa telinga. Karena ada kebenaran gak bisa masuk, mendal. Karena hatinya sudah dipimpin oleh iblis. Iblis sekarang, Dajjal sekarang sudah metu, sudah keluar. Lawannya adalah Imam Mahdi. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau ngaji seperti ini, jangan hanya sekebiakan Selasa Kliwon. Kalau bisa jenengan ngaji di YouTube aja, 250 video, silakan ditotal, ditulis pada kertas, disetorkan ke saya. Besok dapat ujian makrifat. Ngajinya di YouTube, gak usah ke tempat saya, jauh. Di sini sana 30-an kilo kira-kira. Jadi siapa yang ngaji di YouTube 250 video itu nanti jangan catat di kertas folio, mendapat 1, 2, 3 judulnya ditulis, kemudian dapat 250. Jangan konsultasi ke saya, akan ada ujian makrifat supaya tahu Allah iku sapa, apa, kapan, piro, nondi, kaya apa. Sekarang bertanya, orang Hindu sudah ketemu dengan Tuhannya apa belum? Orang Hindu sudah ketemu. Orang Buddha sudah ketemu Tuhannya apa belum? Sudah ketemu. Orang Kristen sudah ketemu Tuhannya apa belum? Sudah ketemu. Tinggal orang Islam ketinggalan zaman. Kepada Tuhannya sendiri tidak tahu. Ketinggalan zaman. Orang Islam yang hanya Islamnya saja, tapi hatinya tidak ada tauhidnya. Mosok kalah ambek wong Kristen. Wong Kristen karo Allah, bener. Anek wong Islam karo Allah, bedanya apa Kristen ambek Islam? Corek semuanya. Nah, seperti ini. Ya. Apalagi ngaji seperti ini sudah hari dekat dengan kiamat. Dekat kiamat ini. Kiamat ada 2. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra tengerane loro. Bawiro tuwek, saya tuwek. Ya, rambutnya warna 2, putih dan hitam. Kulitnya kisut. Gegere pegelan. Kiamat apa? Tandanya kiamat apa? Kiamat sughra. Kalau kiamat kubra kok cik gelisih. Sak wulan iki Selasa Kliwon kok cik gelisih. Kalau seperti itu perasaan sudah muncul, maka dari kiamat sudah dekat. Oleh karena itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takwa yang beneran. Jangan sampai naik ke mimbar. Naik ke mimbar. Ittaqullah haqqa tuqati. Takwalah kepada Allah yang sebenarnya. Tapi dia sendiri tidak tahu yang ditakwai. Kira-kira di mimbar seperti itu banyak apa enggak? Nah, ya itu. Rata-rata rasanya. Takwa kepada Allah itu tata keramanya ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Tercantum dalam Al-Hikam. Kiai Haji Misbah bin Kiai Haji Jainul Mustafa. Al-Quran juga dasari seperti itu. Jadi orang menganjurkan takwa di atas mimbar masjid. Itu harus takwa. Dia sendiri harus tahu yang ditakwai. Jangan-jangan ngomong takwa tapi dia tidak tahu kepada yang ditakwai. Kalau yang tidak tahu yang ditakwai tapi dia berbicara, sedangkan yang disuruh bertakwa dia adalah makrifat. Iku padha ambek wong merem nuntun wong melek. Bisa. Nggih. Sing takwa gak ngerti pangeran, tauhid gak kenal blas, tapi berani ngomong di mimbar takwa kepada Allah. Dia sendiri ngomong takwa tapi tidak tahu Allah. Sedangkan yang dimakrifati, yang diceramai itu adalah makrifat. Maka itu adalah di sini ibarat orang merem, di situ melek. Berarti ana wong merem nuntun wong melek. Kok ana umat sing koyo ngono iku.
Iya, ajur mumur iki. Apane? Nggih. Non, ajur duwe endok. Ndoke sapa iki? Mojosari biasa, di Mojosari. Kok singitan ngono. Oke. Tadi ilmunya sebanyak 4 apa? Yaitu ilmunya sebanyak 4. Kalau tidak 4 namanya bukan ilmu. Berarti kalau ilmu kita belum menyentuh kepada 4 syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ibarat kita Islam dari kecil sampai sekarang tidak ada ilmunya. Lah kok sembahyang kata matnu jubat diterangkan di situ akmaluhu mardudatun latuk balu, amalnya ketolak, ilmunya gak genap 4. Seperti ini. Ya apa ini? Makanya orang publik geleng-geleng kepala. Saya nggak tahu. Yang penting aslinya orang ngaji itu seperti ini. Ojo ngalor ngedol gerudak geruduk. Gak ada apa-apa. Sembahyang sembahyang yang asli ada 3. 1 jamaah dengan makmum bersamaan dengan imam. Yang ketiga dengan Allah. Ini yang asli. Yang palsu, jamaah palsu itu adalah yang imami manusia, yang di imami atau yang makmumnya manusia. Tinggal 1, Allahnya tidak ada. Berarti nyembah apa? Gak nyembah. Ya sekarang pertanyaan, Bapak Ibu, ono wong apa jenenge? Mangan gak ro sing dipangan. Jenenge apa? Mangan tapi gak ro sing dipangan. Jenenge apa? Oh, Pak. Mangan tapi gak ro sing dipangan. Jenenge ta gak mangan. Iya. Ngombe tapi gak ro sing diombe. Jenenge apa? Gak ngombe. Sandal gak digawe jenenge. Bener kabeh kan? Ono klambi gak digawe jenenge. Gak kelamben. Ono wong nyembah gak harus yang disembah jenenge. Ayo adik ales. Apa nih konangan kabeh ben. Iya, nyembah gak harus yang disembah jenenge gak nyembah. Keriming masuk. Disiksani wong akeh. Silakan barangkali ada debatan di depan publik, saya datang ke sana. Saya kasih keterangan yang cerah lagi dibanding dengan malam hari ini. Wis semerapa kekurangan sampean? Sak bajek tambah yek. Durung mari iki ngomong iki. Ya apa? Wis gak nyembah sampean iki ya. Nyembah itu seperti ini, Bu. Yang asli disiapkan yang disembah dulu. Yang disembah ini disiapkan dulu, disiapkan hatinya melihat kepada yang disembah, baru takbiratul ikram. Allahu Akbar. Tahu yang disembah. Ini namanya nyembah. Kalau tidak tahu berarti yal abu bermain. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Orang hidup seperti itu bermain. Masjid regane larang dikedulinan. Sopo? Sampean. Jebol ya men-men. Kekurangane akeh kula teko pisan tok. Apa maneh meneh wis gak usah diundang kula, gak usah. Sampeyan hancur kabeh iki Islam. Nggih. Sahadat sampeyan dorong lu sing disadati, berarti gak sida Islam. Waliane Islam? Waliane Islam. Sampeyan delok sirane Gus Dur. Ngapirke wong liyane, gak ro kafire awake dhewe. Sairane sinten? Wis Gus Dur ngene kesuwen. Yai derek taklir. Nggih. Sajane kok sopan mosok bae takok nang Yai. Nggih, anjane kula sukani mangke. Nggih. Nggih. Sekedhik iki mau. Nggih, nggih. Dikirate dalu, metune alu bulan iki. Oh nggih, dalu medale alu. Nggih. Wah ngene iki lho sumpek kowe. Tapi panjenengan niku kula wau nggih. Wawasan atau syiah ilmiah. Nggih. Wong urip iki gak diwajibno salat cilik kan ya. Nggih. Kudune nglakoni siji iku syahadat. Nggih, syahadat. Nah, mergo dunya niki Allah niki nyiptakno makhluk niki wonten kali ya ana lanang ana wadon. Nggih. Kalau wau panjenengan sampun nikune bab masalah syahadat, bab masalah nikune Rasulullah, nikune Nabi Muhammad. Nggih. Kula badhe tak lah supaya supados
yang ekstrim ngeten iki cek tawaduk nang wong lanang sing wis duwe bojo amarga wis duwe gustine sate wong wadon iku piye? Oh nggih. Ya, pertanyaane sampun? Sampun nggih. Sampun niku pertanyaane adine unine sadadi wong wedok iku kepiye? Nggih. Lah niku nek terus sadate bojone utawa garwane Rasulullah niku dos pundi utawa piye? Nah, niku pertanyaan kula. Cek apa? Cek wong wadon iki gak wani-wani karo bojone. Nggih. Nah, selama iki wong wedok iku padha telaku karo bojone amarga gak ngerti sadate. Lah, iki kula takon sadate wong wedok iku piye? Nggih. Nggih, makaten mawon Yai. Nggih. Matur nuwun kula pilih Mbah iki takok nek jelas tau ngene. Matur nuwun. Iki jenenge rahmat, Pak. Sing takon wong situk, sing ngrungokno wong akeh. Rahmatal lil alamin, ngrahmati wong sak alam kabeh. Mangkane keluarga kok gak enak uripe. Polane sadate gak bener. Ya apa ceritane? Nabi Muhammad bersahadat, Ibu Siti Khadijah bersahadat. Nabi Muhammad syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Bagaimana Ibu Siti Khadijah? Syahadatnya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat mutaakhirah untuk Ibu Siti Khadijah, syahadat mutawasithah untuk Nabi Muhammad. Bagaimana kalau seperti itu? Makanya orang perempuan kalau sudah punya suami, taatnya kepada orang tua dialihkan taatnya kepada suami. Kepada orang tua ya tetap itu nomor 2. Yang pertama taatlah kepada suami. Makanya syahadat ini dibenarkan supaya betul-betul taat. Jangan-jangan lanange nempurno wedok nguyangno. Atau dibalik. Wedoke nempurno lanange nguyangno. Polane sadate gak dibenahi. Nah, besok Bapak Ibu jangan ngaji hanya Selasa Kliwon seperti ini. Kalau bisa tiap minggu supaya ngerti Tuhan. Sebentar lagi saya khatamkan. Kalau Bapak Ibu tidak kembarang kerajaan sana, sebaiknya ngaji di rumah saja dengan wifi. Cetel video saya dengan video itu adalah kuncinya Gus Umar Jenar. Nah setelah itu Bapak Ibu kalau sudah selesai dicatat supaya nanti syahadatnya benar sesuai dengan pertanyaan tersebut, penting itu. Jadi tapi melihat seperti ini Bu, ini ibu-ibu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini katakanlah Ibu Siti Khadijah lah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cek enak keluargae. Zaman dulu Nabi Muhammad keluarganya harmonis, tidak pernah bertengkar sama Ibu Siti Khadijah karena syahadatnya adalah benar. Oleh karena itu Sayyidina Ali juga mendapat Siti Fatimah, dia adalah bimbingan Nabi Muhammad kalau syahadat harus benar. Seperti itu. Yang keduanya bagaimana Pak? Barangkali ada pertanyaan atau waktunya sudah habis mungkin. Saya enggak tahu. Sudah habis nggih? Sudah habis nggih. Sudah habis. Bapak Ibu mohon maaf barangkali waktu ini terbatas karena saya enggak membawa jam, jadi enggak tahu. Untuk jamaah YouTube, untuk jamaah internet, termasuk TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Live, dan Facebook Beranda. Mohon maaf pada malam hari ini saya ngaji sudah saya akhiri pada jam sekian. Insya Allah kita akan berjumpa pada waktu yang lain. Semoga apa yang saya terangkan bisa menjadi barokah dan manfaat. Dan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.